membaca mau membaca ini kan harus kita akan kondisinya dalam kita. Kita membuat kondisi seperti apa supaya, karena ini kan kita bukan lebih dari yang manusia biasa, sehingga perlu ada penciptaan kondisi dalam diri ini sehingga kita menciptakan itu dengan kita bisa membaca. Karena kalau seperti itu maka cerita-cerita Romo dalam Roma itu bukan yang tersurat saja yang kita bisa tangkap, tapi yang tersirat juga. Nah, di situ ya. Soal dirinya, maaf itu kalau itu tidak tersirat, dia tersurat atau tersirat, dan itu bisa dibaca dengan membaca dengan hati. Terakhir sederhana ya, hati, jiwa dan semuanya. Bagaimana kita membedakan diksi sehingga kita paham, tidak sekadar ngomong saja. Terima kasih. Jiwa dengan semuanya. Silakan. Bahkan Pak Surya itu masih sebelum nama. Oke, saya kita lebih lanjut. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Rito untuk yang sekian kali datang ke pasar. Mungkin saya pada malam hari ini datang ke sini, nama saya Hans dari Paroki Suku Minasa. Mungkin pada malam hari ini saya tidak terlalu mengenai teks ya, tapi yang terjadi di sekitar kita. Kalaupun saya baca teks, kadang saya tidak ngerti, karena yang tertuang di dalam situ sumber sejarah dan bahasa kita tidak paham. Jadi saya seperti baca koran. Ya, itu satu. Contoh yang perlu mungkin saya sampaikan sih, contoh Injil Markus 15 katanya mengatakan bahwa Yesus disalibkan pukul 9, tapi Yohanes bilang pukul 12. Kalau kita baca teks, kita tidak tahu kenapa sampai begitu. Mungkin saya juga termasuk orang yang tidak percaya untuk di situ. Oh, cocok orang bilang tahu dimaksudkan. Orang bilang begitu di luar sana. Tapi tidak seperti itu kita. Karena kita tahu kekristenan awal itu Katolik yang menkanonkan kitab suci dan itu diakui oleh Kristen manapun. Itu yang pertama. Kedua, masalah pemahaman di dalam kitab suci memang tidak cukup membaca dengan hati, tidak cukup dengan iman. Karena Tuhan sendiri mengatakan, ciptailah saya dengan segenap jiwa dan akal budi masuk di dalam. Artinya menggunakan akal untuk memahami. Karena otak diciptakan untuk itu, bukan untuk dipercayakan saja. Karena terjadi di mana-mana hari ini banyak Kristen baru di luar sana yang mungkin kita lihat progresif, ada yang dari Korea yang biaya besar, banyak jiwa-jiwa muda hari ini sudah tergoda ke sana. Kenapa dia tidak tahu pengajaran? Pertanyaan saya sekarang begini, kira-kira pastor bantu kami untuk memahami kitab suci yang sebenarnya setiap detik dalam situ bagaimana caranya umat itu tahu isi kitab suci, bukan hanya sekedar yang tertulis tapi tahu makna yang terkandung di dalam. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih. Nama saya Yang Budi. Ada beberapa yang saya mau tanya. Singkat-singkat aja. Kitab suci yang direkomendasi oleh gereja sering kita baca dari luar, banyak versi, banyak terjemahan. Ada teman saya yang juga dalam kitab suci, dia bilang untuk baca satu konteks, dia buka beberapa terjemahan. Nah, itu ceritanya. Kemudian dua, sini kan membaca kitab suci dengan apakah ada cara lain membaca kitab suci selain dengan hati? Karena seringkali kalau yang seperti tadi Pater terangkan itu kalau dengan hati masih kita tidak bisa. Ya. Kemudian ada istilah yang biasa kita dengar itu faith comes by hearing.
Itu istilah itu dari mana asalnya dan apa maksudnya? Kemudian apa maksudnya membaca kitab suci dalam iman gereja? Karena saya pernah baca di mana saya lupa, tapi membaca kitab suci harus sesuai dengan iman gereja. Karena semua orang mengaku baca kitab suci dapat inspirasi dari Roh Kudus, tapi beda-beda, lalu pecah dari denominasi macam-macam. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya tiga dulu ya, sebelum lupa ya. Oke. Yang pertama tadi sehubungan dengan apa? Ya, kita pulang lagi. Sabar itu tidak jauh, ada di hati. Ya, kalau orang punya hati nurani yang baik, dia tidak perlu butuh semua perkataan yang tertulis dalam kitab suci. Karena dari hatinya dia baik dan dihantar kepada kebaikan. Kitab suci hanya menegaskan kembali sekali lagi sabda Tuhan yang tersurat. Tapi kalau orang punya hati nuraninya baik, dia sudah punya suara bakti yang kuat yang saya akan sampaikan dari suara bakti. Sampai. Semua hukum yang lain hanya tergantung dari dua ini. Hukum cinta kasih. Kasih kepada Tuhan, dia nampak dan kasih pada sesama. Kalau saya mencintai sesama saya tidak butuh lagi hukum untuk mengatur saya supaya buat baik kepada sesama. Hukum hanya dikenakan kepada orang yang mau melanggar. Orang yang tidak melanggar hukum, dia buat dengan bebas, karena dasar dari semuanya adalah cinta kasih. Supaya hak-hak saya tidak dilanggar dan saya tidak melanggar hak orang lain. Bayangkan kalau saya hanya supaya atur di mobil, supaya tertib tangan saya, supaya jangan ada coret-coret. Itu butuh aturan. Berarti orang ini tidak ada cinta kasih di dalam hatinya. Atau saya hanya butuh aturan untuk tidak membuang sampah di jalan, supaya jangan sampai ada yang tergelincir kena sampah pisang saya. Yang itu dia tidak punya cinta kasih, karena dia tidak memikirkan orang lain. Cinta kasih itu memikirkan orang lain, karena dia bilang cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan cintailah diri saya seperti saya mencintai orang lain. Tidak, orang lain ditempatkan pertama. Saya buat sesuatu dan saya ingat. Di dalam rumah tangga pun, kalau tidak ada cinta kasih, pertengkaran akan selalu ada. Kenapa? Saya yang pertama. Tapi cinta selalu menempatkan, maaf, saya membuat Anda terluka. Itu yang pertama. Makanya, kalau tanpa hukum cinta kasih, maka tidak mungkin orang akan bisa saling. Gitu. Saya kadang-kadang rasa lucu saja. Yang buat aturan-aturan itu sampai kecil-kecil itu, yang saya tidak butuh sebenarnya. Gitu. Tapi kenapa orang melanggar? Begitu. Nah, itu yang dihubungkan dengan tidak jauh-jauh, semua ada di dalam. Kalau dengarkan suara batin, ada. Gitu. Coba kalau kita hening, kita akan dengarkan. Biar kita emosi-emosi, kalau sementara bertengkar, kemudian duduk tenang dan pikirkan kembali. Iya, ya. Dan bisa terlalu emosi. Tapi mau minta maaf ke dia, saya malu. Sepertinya kalau saya minta maaf, dia tentu kau salah. Saya salah lagi. Itu hanya kita saja. Tapi kalau kita buat pertama kali demikian, selanjutnya orang akan tahu kita pribadi seperti itu. Kalau masih pada gengsi, kedepannya orang akan tahu kita seperti itu. Tapi ingat, kerendahan hati itu bukan soal merendahkan diri, tapi memenangkan hati dengan cara yang berbeda. Karena kerendahan hati itu dia akan gini, saya minta maaf, kalau saya benar kan? Dia bilang, ini memang kau salah. Ini Bapak, ini yang saya minta maaf. Tapi bukan berarti diri saya direndahkan, justru saya ditinggikan. Karena saya berani mengatakan maaf.
Apa yang terjadi? Saya tidak memikirkan itu lagi, tapi dia memikirkan terus. Sesudah 3-4 tahun dia bilang, saya minta maaf kali lalu saya dulu 3 tahun lalu. Saya sudah tinggalkan 3 tahun lalu. Terima kasih, aduh saya ingat lagi kalau 3 tahun lalu sampai sekarang ini maafkan saya sudah lupa lagi 3 tahun lalu. Saya jalan. Itu, oke? Jadi sampai itu tidak jauh-jauh. Yang ini dari mana kita baca, celakalah mereka menjadi jago minum dan juara dan mencampur minuman keras. Kalau orang punya suara hatinya gitu tidak. Saya tidak pernah minum. Saya tidak minum, tidak rokok, tidak makan lombok dengan tidak kopi. Karena untuk saya ini, saya rasa lucu dilihat ada orang yang minum kopi misalnya, dia beri peralatan buat kopinya harganya mahal, banyak kopinya ini, taruh di sini, keluarnya begini. Saya tanpa itu air di tempat yang ini mahal. Maksud saya supaya kena buka soal itu, karena saya lihat dari kecil mama saya kalau minum kopi kepala pusing, kami harus periksa dulu. Waktu itu, waktu itu tidak ada kopi muka ABC, semua tunggu dan ayat paling mama minum, saya tidak mau repot, gitu kan? Nah, jadi gitu. Tapi ya itu tidak batas perjalanan. Maksud saya bukan seorang, tapi ini ada juga tadi malam kita sebut untuk anak-anak, hai pemalas, pergilah kepada semut, berlakulah bijak, meskipun tidak ada pengaturan pembimbingnya, mereka mengumpulkan makanan pada musim panen. Ada di dalam itu dalam kerja. Atau Yakobus 1:6 dari malam kita katakan, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak menekan lidahnya, yang menipu dirinya sendiri dan sia-siakan ibadah. Itu juga tidak jauh-jauh. Yang ini hanya untuk menegaskan lagi, karena Tuhan menanamkan yang baik di dalam hati. Itu disebut dengan hati nurani, hati di dalam. Sebenarnya hati nurani, kata ini itu sama kesambar. Hanya hati nurani itu dia lebih ke arah rohani. Sama seperti kita katakan cinta dan kasih. Cinta dan kasih itu sama. Hanya kita di Kristen atau di Katolik terpakai kasih. Karena cinta itu dia mempunyai dari sekular. Mencintai, I love you sama. Tapi kasih kita Tuhan mengasihi kita sama dengan cinta. Tapi dua dia dipakai untuk satu lingkup tertentu. Dari sana balik sama dengan itu hati nurani. Dan tadi malam saya sudah jelaskan tentang apa perbedaan antara roh dengan jiwa. Roh itu dia satu ideal, dia akan mati roh itu. Tapi jiwa mengantara antara roh saya yang ini dengan dunia saya. Semakin saya membersihkan jiwa saya dan ikatan dunia, semakin jiwa saya mendekati roh dan semakin saya dibebaskan. Makanya ketika saya masih betul-betul terikat dengan dunia saya, apalagi saya tidak memperhatikan yang rohani, roh yang rohani, maka jiwa saya mendapat kesulitan yang besar untuk semakin disempurnakan. Gitu. Buktinya paling banyak adalah begini. Coba kalau misalnya ketika orang yang dibuat banyak kesalahan atau dosa tidak kelihatan, terutama yang tidak kelihatan, suruh dia meditasi. Waktu meditasi baru dengarkan suara batinnya, dia pasti kolaps. Saya sudah punya banyak pengalaman ini. Dan kalau mereka yang kolaps kan tenang saja kawan. Tuh. Lalu datang lagi supaya sama-sama. Hanya karena itu karena batinnya berteriak. Batin berteriak bisa. Karena ada sesuatu yang agung dan mulia jadi. Sebaliknya orang yang jiwa disempurnakan dengan kebebasan, dia akan buat dengan tenang. Semuanya dia akan buat dengan bagus. Bukan pada 100%, tapi bukan menjadi terarah dan lebih baik. Makanya ketika satu matinya tiba, dia dengan tenang mereka akan bisa serahkan semuanya, karena tidak lupa. Nah, itu yang semuanya dari jiwa dengan nah, hubungan di mana? Hati nurani itu di mana? Hati nurani itu sama sepertinya suara batin itu sama dengan roh yang berbicara sebenarnya. Roh yang berbicara, ya, roh Tuhan berbicara. Nah, kita perlu dengar itu perlu. Dan justru harus dengar. Generasi kita zaman sekarang ini susah untuk mendengarkan suara batin ini karena kita takut akan keheningan. Sedikit pun semua.
yang kita cari itu bukan iman. Tapi orang muda dia tidak bisa tenang, dan orang muda suka untuk benar, gembira semua karena ini masuk pertumbuhan. Anak-anak juga tepuk diam, susah menerima. Kita kan tenang, jadi mendengarkan suara batin akan memenuhi kejiwaan, sehingga waktu kita meninggal, orang tidak perlu mendoakan bagi keselamatan jiwa, bagi keselamatan apa itu dia sudah mendapatkan ketenangan, sudah mengalami surga di dunia ini, tinggal penyempurnaannya dalam badan manusia. Saya pernah dengar pada kita berdoa bagi keselamatan roh dari ini. Saya jiwa dari ikatan antara dia. Ya. Jiwa bisa hilang dari roh. Tapi kalau dia mau selamat, dia mendekati roh. Karena Tuhan menciptakan roh yang baik. Ada logika suara hati. Logika suara hati artinya dia buat pertama-tama kalau dia baik orang lain juga ini. Itu terlepas dari iman. Kalau saya buat baik, saya rasa baik untuk saya, baik untuk orang lain, tanpa merugikan orang lain, dan berguna bagi orang lain menjadi lebih baik. Itu baik. Tidak cukup hanya untuk mengatakan kalau saya buat baik untuk orang baik, tidak, berguna lebih baik. Nah, kalau misalnya saya rokok, kemudian saya tidak merugikan orang, tapi tidak membantu orang lebih baik, itu kan beda. Tapi kalau saya buat baik dan kemudian membuat orang lebih baik, itu orang yang lebih baik. Saya berkorban, saya buat tidak lebih baik. Iman beda lagi. Dasar dari kebaikan ini berasal dari Tuhan. Yang saya buat ini kenapa? Sabda sudah menjadi daging. Sabda bilang begini, itu saya buat. Dasar saya dari iman ini. Misalnya kita bilang, saya tidak mau minum minuman keras, atau saya minum minuman keras tapi terukur. Mengapa saya buat itu? Bukan karena kebaikan secara manusiawi, tapi karena Tuhan Allah dalam kitab suci menyatakan saya. Demikian. Dasar itu. Seperti yang tadi malam saya bilang, ada orang yang pergi ke gereja, mau buat-buatkan gereja sama-sama, saking dia bekerja dan begitu lupa karena dia bilang, Tuhan terima kasih sebanyak sekali bantuan untuk saya. Tapi ada yang datang, saya mau bantu teman saya ini, besoknya kaki ke Palopo, harus selesai hari ini, maka dia tuh bekerja lebih kuat. Tapi dua-duanya bekerja sama kuatnya, satunya motivasi, yang lain motivasi berbeda-beda. Satunya bantu temannya, satunya karena dia dari Tuhan. Kita membuat sesuatu karena sabda Tuhan membekas dalam diri saya dan menjadi motivasi saya karena dari saya. Itu yang beda. Ya. Karena itu moralitas Kristen. Ya. Nah, selanjutnya ke sudah dua. Ya. Ya, itu menciptakan iklim. Dulu ada petapa. Kaki orang melari menjadi dunia dan petapa. Tinggal di tengah dunia, tinggal di tengah hutan, dan menjadi kudus. Sekarang tidak bisa. Kekudusan bisa diuji di tengah pasir. Kekudusan tidak bisa lari ke dari dunia. Tapi kekudusan justru diuji di tengah pasir. Makanya muncullah disebut dengan nama kontemplasi. Kontemplasi itu menjembatani antara hidup eremit yang lari ke hutan atau lari ke padang gurun dengan keramaian di tengah dunia. Yang disebut apa? Saya bisa menjadi tenang ketika dunianya menjadi sangat bisa. Saya bisa bermeditasi tentang sabda Tuhan bahkan di tengah pasir. Saya bisa juga membawa sabda Tuhan dengan tenang ketika seluruh dunia yang ini sedang hancur-hancurnya. Saya pernah latih orang baca teks kitab suci dan coba sementara bekerja, cuci piring atau iris bawang, sementara memikirkan tentang teks yang sudah baca. Bisa. Mau bukti, kita semua buat, tapi bukan teks kitab suci. Contoh, yang laki-laki kan suka nonton orang. Sementara ketik begini, kita aduh tadi Ronaldo ini. Pikiran semuanya ke Ronaldo. Tapi sebentar ketik
sebentar bawa gini, aduh saya bangunannya belum selesai ini. Sebentar bawa. Yang ibu-ibu juga sementara nonton drama Korea kan. Sementara masak begini cuma setia kan. Ini Kim Jong-ok. Saya tidak tahu namanya itu. Pokoknya Kim lah. Tapi kita sementara jalan, pikiran kita jalan. Tapi sekarang coba bawa ini kita sucinya bisa. Karena orang belum buat. Tapi ketika dia ke pasar, dia lihat ada orang makan ini baju sekatakan apa perlu berbaju tidak. Itu muncul. Atau ketika lihat ada orang sebentar minum-minum, aduh, sungguh celaka orang yang minum. Itu. Saya mungkin terlalu sering juga makan dengan kamu, kita suci sekali sebenarnya sama dengan kamu juga. Kamu nonton sepak bola semua. Kalau saya kita suci semua, nanti kalau saya ngomong film semua, bangunan semua. Ada satu orang kontraktor dia di Malang, di SPB Malang. Apa namanya? Dia kalau bicara yang lain mungkin dia tidak tahu. Tapi ketika bilang, oh ini ada ruangan ini sekitar 1 meter kali 2 meter. 1 kali 3 lah begitulah, seperti itu. Ini membuat taman ini kira-kira bagaimana? Oh dia langsung ini nanti besinya sekian buat ini lalu ini besi harga ini beli 15 ini nanti ini kita tuh. Karena semua pikirannya sudah masuk, ya kan? Kondisi itu di mana? Kita ciptakan. Saya selalu minta kalau orang baca ini beri waktu dan waktu yang tetap. Waktu yang tetap. Jam berapa saja pilih sendiri dan tetap. Supaya yang lain juga akan tahu waktu kita baca, kita juga ingatkan waktu baca yang itu, dan kalau kita tidak buat, kita akan ingatkan belum. Seperti kerongka jam 3 waktu di hutan kopi pun tanpa dengan jam 3, sekarang jam 3 badan juga mengingatkan. Maka yang ini juga beri waktu yang khusus. Biasa saya bilang namanya yang gerakan saya buat itu proyeknya itu sampai 10 tahun. Namanya gebrak, gerakan baca dan renungkan Alkitab. Sederhana saja. Dia hanya 5 menit dia baca perikop hari itu. Dia baca perikop hari itu 5 menit, dan yang mungkin ada yang tersentuh, dia tersentuh itu dia baca, dia ulang sampai 3 kali dan selesai. Tapi waktu tetap. Misalnya sebelum dia masuk kantor, dia waktu di kantor dia datang pertama, semua yang lain dia baca itu pertama 5 menit. Maka itu menjadi kebiasaan. Baca kitab suci tidak boleh pakai target yang terlalu banyak. Tapi baca kitab suci itu dia menjadi pola seumur hidup. Sehingga apa yang terjadi kalau orangnya tunda-tunda? Sebentar sore ada waktu. Akhirnya tunda-tunda terus, Tuhan akhirnya tetap menjadi di pinggir surga. Waktu bisa dia letih. Tadi kita katanya mau jam 12, kamu tunda 1 jam 1 lagi, jam 2, ini sampai malam akhirnya tertidur. Dia sebagai Tuhan datang ini semuanya tidak ada juga. Tapi Tuhan datang jam 12, kita juga itu jam 12 kita baca. Tuhan juga tertib, kita tutup waktu. Artinya kita juga mengingat kondisi. 1 tahun pertama kita belum, tapi kemudian orang tahu jam ini dan digantung mama saya sebentar baca konsulsi. Tidak. Dan kami butuh sekitar 3 tahun untuk satu kelompok ini setiap hari Rabu sore mereka kegiatan kita suci. Karena keluarga mau pertemuan hari Rabu begini. Sekarang hari Rabu yang ini mereka tidak bisa karena mereka kegiatan kita suci. Mereka tidak bisa kaget. Gitu. Jadi butuh waktu yang ini. Sehingga bisa cari waktu, Saya selalu katakan sebelum nonton drama Korea baca 5 menit dong baca suci, gitu. Atau saya bilang sebelum ada berita kematian hari itu, sebelum ada berita ulang tahun semua hari itu, buka pertama langsung lihat bacaan hari itu. 5 menit dan selesai. Tapi
supaya Tuhan juga menjumpai kita setiap hari waktu tetap di sumur yang hidup. Gitu. Nanti sumbernya yang itu, kalau kita sudah terbiasa baca yang ini nanti dengan bahasa yang saya katakan dalam hati, itu nanti cepat. Oh saya tahu ini sesuatu yang benar. Karena saya sudah terbiasa. Nah, semua ini pertanyaan dari Hans. Nah, mulai dari orang bangsa yang mana kan? Dari Hans katakan kita butuh intelek untuk mengerti. Terus Pak Rian katakan, adakah pola-pola lain? Ada pola lain, ada banyak pola, ada banyak. Kami diskusi di MBA juga, pola mana? Semua pola itu banyak sekali. Kalau mau dari sini, ada itu saya kategorikan dua. Ada yang membaca impian dan yang populer. Membaca impian dan saya katakan ini semua sejarah ini. Siapa mau? Tidak, susah. Itu historis kritis. Semua bacanya latar belakang, baca lagi sampai kotak-kotak saya. Tapi umat hanya ini. Bantuannya ada kamus di belakang dan kertas sedikit. Tapi siapa tahu? Baru kali ini mungkin tidak pertanyaan kan? Tapi pola yang kedua dikembangkan adalah membaca populer. Ada untung ruginya, iya. Tapi membaca populer itu artinya apa? Membaca teks kitab suci yang tertulis itu. Ambil maknanya. Kalau membaca sebagai akademis dan ilmiah untuk pengetahuan, tapi kitab suci bukan untuk pengetahuan. Kitab suci itu mendidik. Apapun yang terjadi pada ini, apa pesan untuk saya buat? Makanya, 80% umat kita dia menengah ke bawah. Tidak punya waktu untuk belajar kitab suci yang panjang-panjang. Tapi ada cerita tentang Zakheus, ada cerita tentang perempuan Samaria, ada cerita tentang Yusuf dijual dan semuanya. Kita punya teks yang itu, maka kita baca populer. Apa dimaksud dengan baca populer? Baca teks yang sudah ada dan ambil pesan yang khusus. Apa yang bisa dibuat? Kerugiannya adalah mungkin kita tidak terlalu tahu banyak latar belakang. Kita buat. Karena hasil akhirnya kita suci adalah buat, bukan pengetahuan. Karena ada orang yang tahu, kita bisa buat. Saya sudah punya pengalaman. Saya punya pengetahuan begitu tinggi tentang kitab suci. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan aplikasi. Dengan latar belakang semua ini lah. Jangan sana saya terakhir membuat apa? Bukan? Tapi bukan berarti benar juga. Tapi membaca populer kembali. Siapa yang mau? Silakan kita belajar khusus lagi pelan-pelan untuk masuk ke bagian yang lebih dalam. Seperti khusus-khusus seperti ini. Karena ada juga betul yang membaca lagi, membaca kitab sucinya itu ada kritik redaksi, kritik bentuk, kritik tradisi, macam-macam. Yang ini kita tidak perlu tahu. Tapi macam-macam. Dan saya bilang kembangkannya sederhana dulu supaya jangan terlalu rumit. Saya ambil membaca dengan hati supaya kita waktu membaca kitab suci itu ada sesuatu di sini dan kemudian kalau membaca teks kitab suci dengan hati yang kemudian kontemplasi, bacalah ini dalam filmkanlah kembali kisah ini karena dulu kisah ini hidup sekali. Tapi itu sudah terbatas, akhirnya kita tidak bisa menemukan detail-detail. Dan sekarang cuma filmkan kembali. Sebagai contoh, bayangkan kembali misalnya perasaan dari Zakheus berusaha untuk bertemu Yesus. Itu tidak tertulis. Tapi kita bisa rasakan bahwa Zakheus sangat ingin bertemu Tuhan. Makanya ketika dia di atas pohon dan Zakheus, Yesus katakan, Zakheus, segeralah turun. Oh, dia tahu saya. Aku puji Tuhan. Cukup sebut nama saya saja sudah luar biasa kan? Itu ketika Jokowi datang dan dengan Patri itu, dia tahu saya gitu kan? Dan sekian banyak bisa tahu nama saya. Itu sudah luar biasa. Apalagi tadi, saya mau ke rumah. Oh, itu kan mari silakan gitu. Buat pesta besar, langsung pesta besar. Karena itu gembira. Karena dia bilang apa? Karena rumah orang ini pun anak bapak. Tapi Zakheus dia punya kebanggaan, tidak mudah untuk mengatakan setengah dari kekayaan berikan kepada orang miskin, kecuali kalau dia punya kegembiraan. Waktu orang gembira, uang banyak pun dia kasih tidak itu.
selanjutnya misalnya ada kesempatan seperti pelan-pelan saya melatih, mulai latih, tapi mulai dengan cara pelan-pelan yang disebut dengan metode Lectio Divina. Itu upaya untuk memfilmkan kembali kisah itu, baca kembali, bayangkan kembali, oh ini kira-kira ini. Ketika kita membayangkan itu, maka muncul kembali yang tersurat, yang tersirat. Pertanyaan saya ini, ketika di sumur itu kan, sebagai contoh, ketika di sumur itu, siapa yang buka percakapan? Yesus yang buka percakapan, no? Dan dia bilang, berilah saya minum. Tapi perempuan Samaria ini langsung bilang apa? Masakan ada seorang Yahudi minta minum pada saya seorang perempuan, seorang Samaria. Bahkan buruk orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya, dari mana perempuan ini tahu bahwa ini orang Yahudi? Dari mana? Nah, caranya, bahasanya, mungkin sama-sama, dialek, apalagi dialek, cara pakaiannya, apalagi, bukannya ya, bacanya, benar semuanya, caranya itu, kemudian bacanya, kemudian pakaiannya, dan macam-macam, cara-caranya kan beda. Kalau kami di Flores itu ada logat masing-masing. Dari Manggarai itu mulai begini. Ada kau kamu mana? Bahasa Yunani. Sama bahasa Yunani. Di Jawa ada huruf yang hilang. Jadi kalau orang bilang begini, bapaknya keras, mamanya lembut sekali, anaknya rusak semua. Karena konsonan terakhirnya hilang. Dia sebenarnya bapaknya itu keras, mamanya lembut sekali, anaknya rusak semua kena bingung kan? Tapi kadang kami berjalan dengan logat berjalannya itu, maksud kami kan kena kedinginan, akhirnya seperti kelompok yang kita lihat, kemudian bapaknya keras sekali, mamanya lembut sekali, anaknya rusak semua, keadaannya rusak, gitu kan? Nah itu. Tapi kalau kami mulai ke arah timur lagi ke Larang Tuka, itu mulai coba kan? Kemarin tiba kapan? Begitu kan? Kalau mobil saja pulang gitu. Tapi dengan itu bisa jadi Yesus katakan begini, berilah saja air, masih bukan sama. Baik, kita suci kan berlaku air, bisa jadi kalau percakapan gini, berlaku air ini, berlaku air ini di ini sepertinya orang Makassar ya, Makassar ya, kau tahu apa nih? Ini lagi, kalau kita sudah ada di itu kan, jadi kalau dan mati tadi, itu mesti dari utara ini, seperti itu ya, bisa tahu. Itu tidak didapatkan tersurat, tapi tersirat. Dan ini yang kita lakukan. Ada banyak metode, tapi yang saya beritahu ini pelan-pelan. Kalau mau gas sampai itu bisa, cukup saya buka. Oke? Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya, sehubungan dengan terjemahan standar mana, Pak? Di Indonesia ada banyak terjemahan. Ada terjemahannya bahasa Indonesia masa kini BIMK, BIS bahasa Indonesia sehari-hari, dan ITB Indonesia terjemahan baru. Yang ini tahun 74 terjemahan 74. Terus sekarang TB2 terjemahan baru yang direvisi dari ulang. 90% terjemahan baru sekarang dari ini, tapi direvisi. Revisi kenapa? Karena kata-kata ada yang tidak benar, tidak lagi diingat. Kata-kata yang dulu masih bisa tadi. Sekarang tidak. Coba saya katakan, lumbar tahu? Lumbar. Kalau dibilang selumbar, tahu? Selumbar tahu? Kita tahu tuh, selumbar di mata saudara kelihatan, balok di mata kecil kelihatan. Tapi
Tapi selumbar itu apa? Selumbar atau lumbar itu apa? Tahu? Nah kalau guru kita itu tidak tahu, apa kita semula? Makanya terjemahan baru disebut dengan balok di matamu tidak kelihatan, tapi serpihan kayu di mata saudara kelihatan. Nanya kan? Contoh nanti di Lukas 42:46 di situ disebut ketika Yesus ditemukan di bait Allah, dia berada di antara siapa? Alim ulama. Kita ini alim semua, tidak ulama. Tapi apakah term ini cocok? Karena tidak cocok. Karena di terjemahan baru kan Yesus berada di antara guru agama, guru agama. Waktu saya bilang ini terjemahan guru agama apa? Atau kami senang sekali ini kami sudah masuk ke suci. Kami bilang ini guru agama dan suci. Yang nanya tidak apa. Terus saya bilang tapi pastor kami rumah kenapa? Karena support lain. Karena Yesus berada di antara guru agama. Itu makanya tadi kamu senang, tapi kamu jawab. Nah, gitu. Tapi intinya bukan dia yang lain, dia yang lebih tepat dengan bicara. Ini yang guru agama. Nah, beberapa orang katakan mana versi yang benar? Yang TB2, yang ini namanya terjemahan baru, bahkan terjemahan baru versi kedua TB2 namanya revisinya. Terjemahannya cukup literal dari ini dari teks yang sorry saya bilang gitu. Kadang-kala teman-teman lain mereka katakan terjemahan kita berubah-ubah. Kita berubah-ubah. Itu terjemahan. Teks aslinya tidak berubah. Ia terjemahannya sesuai. Misalnya dulu terjemahan Yesus masih bisa pakai Isa, tapi dalam perjalanan tidak bisa pakai Yesus karena dalam bahasa Yunani Yesus. Tidak bukan Isa. Bahasa Yunani Yesus. Pakai Yesus. Oke, kita pakai Yesus. Tapi mereka katakan, ini bukan pakai Isa. Isa dan Yesus itu sama. Dalam perjalanan tepat, tapi kemudian kita katakan tidak tepat. Semuanya tidak tepat. Gitu kan? Ada terjemahan memang misalnya sekarang juga. Siapa tahu ceracak? Ya harus ceracak itu maknanya apa? Tahu? Sekarang terjemahannya ceracak itu sebenarnya pujilah Tuhan dengan dulu kan ceracak yang berdentang dan ceracak yang berdenting. Sekarang pujilah Tuhan dengan simbal yang berdentang dan simbal yang berdenting. Tahu simbal? Simbal. Kunci. Ya. Sudah lebih real. Nah, makanya teman-teman, contoh lain lagi yang di terjemahannya yang direvisi terjemahan bukan revisi bahasa Yunani supaya lebih tepat, lebih mudah dimengerti dan lebih literal. Contoh lain, dulu waktu terjemahan itu ada namanya bordi di atas ini ya, baro-baro ini dinamakan ganja. Tapi kan sekarang ganja itu adalah narkoba. Makanya sekarang pakai balon. Ya itu lebih mengerti kan. Nah, dulu ada cuma terjemahkan pasukan berjalan kaki. Mereka bilang kita pakai pasukan infanteri karena memang itu istilah militer. Tapi mereka bilang literal saja, pasukan berjalan kaki. Kalau pakai infanteri tidak literal, tapi menggambarkan militer. Tapi lebih baik pertahankan literal berjalan kaki. Begitu supaya lebih tahu orang muda mereka yang dengan militer tetap pasukan berjalan kaki. Itu lumayan dia berjalan kaki. Jadi ini Indonesia ini yang standar. Ada yang lain bahasa Indonesia sehari-hari tidak literal, tapi pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Ya, dan sama juga bahasa Indonesia masa kini media sekarang. Sama juga tidak literal, tapi mudah dimengerti. Nah, ketika orang ambil perbandingan, ya di bahasa Inggris itu banyak sekali. Nah, ketika orang mau terjemahan dan dia buat perbandingan, hanya
perbandingan itu kata-kata yang berbeda, itu hanya untuk mengerti konteksnya. Kalau mau langsung cari teks Ibrani, artinya gitu. Atau teks Yunani, artinya sehingga orang langsung sekira ada aplikasinya, orang langsung tekan ini artinya apa, ada teks Yunani ada, baru kita cari oh ini artinya ini gitu. Kalau kita belum tahu, terjemahan ini sudah cukup setengah gitu. Kalau orang bilang kamu punya kitab suci ini ubah-ubah, ubah-ubah ini terjemahan bukan aslinya gitu ya gitu. Sehingga kadang-kadang orang banding dengan beberapa itu mengerti arti aslinya apa. Ya kalau orang tahu bahasa Yunani, langsung ke Yunani, bahasa ini kan saya pakai ini bisa ini aplikasi ini contoh ini sana oke kalau bisa aplikasi patient ada ini siapa syariah ini bisa ini profet profet nabi itu langsung ke situnya langsung cari aplikasinya situ ya gitu. Ada aplikasi itu ya, sehingga beberapa kali saya lihat mereka yang lain mengatakan bahwa ini sudah berubah, harinya itu terjemahannya kan yang aslinya berubah. Lalu mereka tanya teman-teman, Injil atau apa semua itu sudah dipalsukan. Kalau palsu, pertama-tama nih argumennya palsu, kita tanya mana yang buat perbandingan palsu, cuma ada yang aslinya yang ini, ada yang lain tidak. Lalu kamu tahu yang palsu itu mana? Makanan ini palsu, yang asli mana? Tidak. Tapi argumen itu bisa dilemah. Argumen berdasarkan data adalah ini. Kita memiliki manuskrip. Ada manuskrip yang muncul dari abad kedua. Dan manuskrip itu sampai sekarang kitab suci kita tepat. Itu berarti benar kitab suci kita. Kapan dia? Kalau misalnya contoh sama saudara yang sebelah mengatakan kitab dia itu dipalsukan, mereka muncul 600 tahun kemudian misalnya kan, berarti antara sampai tahun 600 itu berarti harus hilang. Tapi manuskrip sampai tahun itu ada dan cocok. Kita bukan punya satu manuskrip, ada 5.000 manuskrip. Dan kalau kita baca yang teks yang baca, kami baca teks asli. Di bagian bawah ini ada tulisan semua dari mana ini sumber-sumber lainnya. Ada, gitu. Dan itu sama. Ya ribuan tahun. Ya. Kitab suci kita itu tulisan 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu, bukan? 4000 tahun lalu. Dari bisa jadi sana, bisa jadi jauh. Gitu ya. Jadi teks aslinya tidak berubah, terjemahannya bisa berubah. Terjemahan ini bisa, karena bahasa kita pemaksaan sama, tidak bisa berubah, tidak bisa apa. Contoh internet, tidak ada sekarang pakai internet. Nanti besok orang bilang kemana? Search, cari. Contoh lain lagi. Sekarang saya tidak tahu, pasti dulu mungkin di sini ada. Mereka main di mana? Di Play. Masih ingat Play? Kami di Flores, Play itu artinya lapangan. Karena bahasa Inggris dan kata Play, lapangan bermain itu. Sekitar 20 tahun lalu, semua motor di Flores dinamakan Honda. Mau Yamaha, mau Suzuki, semua namanya Honda. Ada Honda. Sekarang ada jenis Honda lagi, motor. Nenek saya, kalau ditanya bilang motor, dia bilang tidak tahu, tapi dia datang dari Honda. Motor, bukan Honda. Karena pusakanya dulu kan Honda. Maksudnya seperti itu kan. Dulu ada kita punya ada namanya taksi. Tapi sama kemudian taksi itu hanya terbatas. Akhirnya terbangun dengan danau. Danau itu dalam kitab suci ini sebenarnya itu kumpulan air yang besar, itu juga danau, tapi
Kadang-kadang kita terjemahkan menjadi laut. Ya memang katanya laut, talasa. Talasa dari sini. Tapi talasa itu ke laut bahasa Yunani. Gitu. Oke, yang itu. Jadi terjemahan yang mana? Yang ini jadi luar standar. Tapi yang lain bisa diperbandingkan. Tapi kalau dibilang berubah bukan terjemahan bisa berubah. Oke, kedua dengan metode mana tadi? Metode macam-macam. Ada banyak sekali teman metode. Saya mau metode baca cara Makassar. Ya, karena dengan metode ini dia bisa baca menurutnya. Metode macam-macam. Saya sudah belajar banyak metode. Ada banyak bagian yang kekurangan. Tapi kita tidak bisa ambil metode yang ini taruh pada orang ini mulai membaca. Tidak. Tapi bisa jadi dari budaya kita. Contoh katekesi. Katekesi kan budaya kita di sini kan. Kenapa orang tidak kata katekesi? Karena orang Muslim ini takut, apalagi waktu doa. Karena takut salah kan ada dosa. Tapi saya sudah tutup katekesi kalau mau banyak. Memang katekesi itu artinya mengajar sebenarnya. Yang saya katakan polanya 3 saja katekesi itu. Ya, teksnya jadi kita bicarakan tentang apa, dasar dari gerejanya apa, dan kita mau buat apa. Itu saja. Dan itu kan hal supaya lebih rohani, dia sudah membuka, sudah menutup, lalu buka, lalu menutup. Tapi kalau tanpa itu katekesi itu pencerahan. Ini tentang masalah kita, ini dasar gereja, kita mau buat apa. Itu saja. Nah, tapi tergantung kehandalan dari seorang fasilitator. Gitu ya. Jadi metode bisa apa saja. Tapi yang saya berikan ini paling sederhana, pelan-pelan. Ya, sampai ke atas. Sampai pada tahap kontemplasi. Kontemplasi itu namanya saja. Kalau kegiatan itu sebenarnya sih. Dari sini. Ya, saya mau ngomong yang lain lagi. Nanti kemudian nama dia. Ya, oke. Nantinya. Ya, iman datang oleh pendengaran. Mengapa? Karena dulu ini susah. Dulu dan kalau saya bilang bahwa tulis ini kan pakai perkamen atau papirus kan? Siapa yang punya? Hanya orang yang memiliki uang dan hamba yang menulis dia bisa dapatkan ini. Yang lain tidak. Maka ketika yang ini ada dibacakan dan kita dengar. Makanya gereja Katolik tetap seperti sekarang. Waktu di sananya orang baca, dia dengar. Kita waktu bacaan di gereja itu kita tidak ikut kata baca. Dengar. Kebajikan tertinggi orang Israel dan dengar. Makanya dia bilang Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahada et Adonai Eloheinu, Bekol Eloheinu, Bekol Aseha, Bekol Eloheinu. Cinta dengan Allah dengan segala hati, dengan segala budi dan segala kekuatan. Oh tadi saya tersinggung ini. Cintalah. Ini kalau kita lihat ini dalam kasihlah, lihat. Apakah di sana ada kata-kata budi? Coba lihat dulu. Ini. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, saya bilang, dengan segenap kekuatan. Apa yang kurang? Akan waktu Yesus ambil yang ini dia tambahkan. Waktu Yesus kutip yang ini dia tambahkan. Ya. Mengapa? Karena ini waktu masyarakatnya masih baru. Masyarakat yang punya kekuatan fisik. Ini kalau fisik, tapi masyarakat yang semua itu berpendidikan dan beradab, ini kekuatan. Makanya saya bilang gini, kalau orang berpendidikan, dia pakai otak. Kalau orang yang tidak berpendidikan, dia pakai otak. Tapi manusia kan makhluk berakal budi. Nah, di sini ayat apa ya? Bahasa jangan. Kalau kami di Kores umumnya ayat itu artinya mani. Di sini juga bukan. Saya mau potong main, makanya saya
psikoes umumnya. Saya bilang gini, manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Makanya ada di sekolah ya, karena kalau tidak, manusia itu kan berakal budi. Kalau tidak lagi sekolah, tinggal akal budi tidak lagi. Manusia itu binatang berakal budi. Saya bilang binatang berakal budi. Kalau tidak lagi bersekolah, akal budinya hilang. Tinggal binatang. Jadi tinggal manusia kan bilang tinggal mamunya saja, ayamnya saja, sudah itu tidak ada lagi, begitu ya. Sehingga ditambah dengan akal budi dengan segala akal budi. Kenapa? Ketika manusia mulai menggunakan akal, kadang-kadang dia menjauhkan diri dari Tuhan. Awas. Sehingga ini hubungan dengan apa? Hubungan dengan iman muncul dari pendengaran. Shema Israel. Ini. Shema itu muncul kata Samuel, Tuhan mendengarkan, itu kemudian siapa lagi? Itulah ya. Dari Shema Israel mendengarkan itu kebajikan tertinggi, mendengarkan. Dan iman datang dari pendengaran, karena dia mendengarkan masuk ke hati dan dilaksanakan. Makanya iman muncul oleh pendengaran. Oke, dan sudah terakhir, bukan terakhir. Nah, membaca kitab suci dalam iman gereja. Begini, lalu kami studi di Roma, baru bilang pastor bisa berutang. Kenapa? Belajar kitab suci. Karena banyak orang akhirnya tahu ternyata ada banyak hal yang memang kita jelaskan. Bisa jadi imannya hilang. Beda antara kitab suci dengan ini tulisan biasa ini sebenarnya. Tentang sejarah orang Israel sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah dia ditulis berdasarkan inspirasi dari Tuhan. Maka karena inspirasi dari Tuhan kita harus membaca maksud Tuhan, bukan penulisnya. Bukan penulis. Kalau saya menulis berdasarkan inspirasi dari orang lain, saya harus tanya juga pada yang lain, bukan saya saja. Makanya kita boleh mengenali penulis maunya apa, tapi di balik tulisannya ini dia mau bicara apa. Kitab suci tidak bisa dibaca lagi hanya sebagai tulisan biasa. Muncul juga di dalam itu. Di dalam konteks gereja, artinya tafsiran-tafsiran itu dia berdasarkan tafsiran barisan gereja. Ya, tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Dan sialnya itu banyak orang memang menafsirkan menurut keinginannya. Ada yang benar, tapi kadang-kadang ada yang memang tidak benar. Karena memang Roh Kudusnya untuk dia masih belum sempurna juga, karena dia terbatas. Hanya Roh Kudus bekerja keras untuk dia. Tapi kadang-kadang juga terbatasan manusiawinya juga untuk memahami. Akhirnya kadang-kadang tafsirnya juga berbeda. Ya kan? Gereja memiliki otoritas untuk mengatakan apakah tafsiran ini benar atau tidak. Itu gereja. Ketika terjadi sama terus kan diadakan di gereja di Roma ya kenapa harus sama ya karena ini dikeluarkan oleh gereja kan itu kayak politik dialog banyak orang yang hidup kudus oleh ini. Tapi ada orang juga yang memakai ini untuk kepentingan pribadi. Ada sekte-sekte yang masuk, kemudian mereka juga untuk kepentingan pribadi. Makanya gereja Katolik menegaskan baca yang ini mesti juga mengikuti juga iman Katolik. Karena ada orang, saya praktik di Amerika Serikat, dan di sana banyak sekali denominasi. Oke, tapi menarik untuk saya adalah seorang poster dari paroki kami. Tiba-tiba dia menjadi Protestan dan dia mendirikan 3 gereja. Satu kemudian berkembang 3 gereja dan dia menjadi uskup.
datang lagi sebagai tamu kami, dia sudah ada jabatan khusus, bahkan poster. Nah, pertanyaan untuk saya, bagaimana dia punya otoritas untuk yang ini? Oh, itu mungkin gerejanya sendiri kan, tapi kita juga sendiri. Ada tafsiran-tafsiran dalam. Tapi kami dari kitab suci selalu sama, karena kita terbuka pada ini. Yang berbeda tentunya adalah teologinya. Contoh nih, sama saudara Protestan mereka kadang-kadang mereka juga mengeluh atau ajaran mereka itu mengajarkan ini tidak boleh ada gambar-gambar dan semua karena diperintahkan di dalam, ya kan? Sebelum bendahara juga yang buat patung ini semua. Tapi Gereja Katolik mengatakan kita cuma butuh sarana untuk mengingatkan kita patung-patung itu bukan Allah. Dia bukan, itu yang utama. Kalau rusak, hancur, apa terbang. Tapi apa gunanya patung dengan apa gunanya semua gambar-gambar? Dia mengingatkan kita akan Allah. Karena dari awal misalnya kita masih kurang, katekesi dibuat pakai gambar. Ada gambar Yesus yang berhubungan sama Maria. Di sana ada cerita perempuan Yesus yang berhubungan sama Maria. Gambar-gambar itu akan mengingatkan kita. Kalau misalnya ada gambar kita bisa tempel dengan di surga, bertemu dengan presiden dan bupati dan semua yang lain, mengingatkan masa lalu kita. Mengapa kita tidak taruh yang ini, yang orientasinya ke depan? Kenapa? Foto-foto kita akan membagikan kita kembali ke belakang nostalgia yang sudah lewat. Tapi gambar-gambar rohani mengingatkan kita baik masa lalu, tapi orientasi kita ke depan. Gitu. Nah, tafsirnya berbeda. Nah, orang tanya kenapa di dalam kitab suci? Kita katakan dalam kitab suci itu mengatakan yang inti yang sana bukan patung, bukan gambar yang tidak boleh dibuat, tapi tidak boleh menjadikan itu Tuhan. Tidak boleh menjadikan itu sebagai Dia yang berkuasa. Sekarang kalau gambar tidak ada pun penyembahan berhala banyak. Di mana penyembahan berhala? Keinginan batin. Orang membuat nonton sepak bola misalnya bisa berjam-jam, tapi datang ke gereja 2 jam saja, 1 jam kalau imamnya misalnya juga cepat dan imam misalnya biasa, tapi nyanyinya sedikit 1 jam, 1-2 jam, orang tidak bisa bertahan. Tapi orang bisa jam 3 pagi sampai jam 5 pagi dia bisa nonton. Itulah katedralnya. Nah itu juga untuk saya bukan dalam pengertian menghilangkan. Ada sesuatu semangat yang lain bisa jadi seperti itu. Nah, bola sudah menjadi sesuatu yang tarik yang luas, misalnya begitu. Nah, tapi kalau dia ada yang mengiyakan, tidak masalah sebenarnya, betul? Jadi itulah makanya kita baca kitab suci tetap dalam konteks gereja tertentu. Makanya ada gereja juga denominasi juga banyak. AKBP-nya juga berbeda dengan UNIT, juga teologi berbeda-beda. Kita juga berbeda, nomor sarunya juga berbeda, ada macam-macam. Saya selalu bilang mahasiswa saya, kamu bisa tafsir kitab suci. Kriteria hanya ini: 1, tidak membenarkan kejahatan. Kedua, dia menambah yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan kalau dia menambah menjadi lebih baik, tafsir itu benar. Tapi kalau membuat menjadi jelek, salah. Apalagi membenarkan kejahatan, tidak. Yang ini jadi muncul dari tafsiran berdasarkan iman gereja macam-macam. Tapi kalau untuk saya membaca dan hati, dia tidak tafsiran lain. Karena dia mau sama buat apa? Kalau buat baik, ya dibuatkan. Kecuali kalau saya buat yang lain-lain, kalau membaca dan hati selalu dia hati yang bergerak pasti baik. Gitu. Oke? Ya. Baik. Itu pertanyaan yang tadi. Kita masih bisa punya satu sesi lagi sesuai saya berbantu dengan cepat supaya kita bisa selesai pertemuan. Tadi Pak, ya. Silakan dari Pak Herman dulu, kemudian ada di belakang. Ya silakan. Oh ya, tadi saya. Perbedaan penetapan tanggal penyalipan jam penyalipan Yesus di Markus itu mengatakan jam 9 kalau tidak salah, dan di Yohanes jam 12. Ya. Ya. Ini saya Markus
penelitian ini cukup lama. Bukan cuma hitung jamnya lagi, tapi soal teologi. Karena tulisan di dalam kitab suci ini, dia tidak bisa baca lurus. Dia ada sesuatu di belakangnya. Jadi waktunya itu bisa menegaskan hal yang lain. Misalnya bahwa dia menderita begitu lama, dari jam 9 sampai jam 3 itu lama. Tapi ada yang mengatakan jam 12 untuk menegaskan bahwa jam 12 sampai jam 3 jam mulai tengah hari. Dan waktu itu akhirnya semua untuk menegaskan bahwa langit menjadi gelap tengah hari. Jadi waktu itu sudah berbeda perspektifnya gitu. Jadi bukan lagi angka-angka yang dalam itu kitab suci itu bukan angka-angka yang semua angka simbolis. Ya, tidak lagi dibaca secara lurus. Kenapa? Karena penulis ini tidak bisa menceritakan banyak hal. Tapi akhirnya diambil satu perspektif. Yang ini mungkin bisa dibaca kemudian dengan cara lain. Meskipun kelihatan akan bertentang, tapi waktu teologis akan berbeda dengan waktu kronologis. Gitu. Kita tidak bisa baca faktanya sebagai itu. Ini kita membacakan lagi. Apa maksud tulisan itu? Gitu. Tidak lagi untuk menegaskan kronologis, tidak lagi. Gitu. Ya. Saya beri contoh. Coba buka bab Markus 13 ayat 21. Hanya untuk menegaskan dari bawah kadang-kadang itu waktunya itu adalah waktu teologis. Ini ya. Coba kita baca bersama ini. Dan dari jauh yang melihat arah yang sudah tahu, yang mendekatinya melihat kalau yang mendapat apa-apa dan arah yang waktunya diberi dia tidak dapat apa-apa selain tahu saja sebab memang bukan musim Tuhan. Ingat, dan Yesus untuk pohon itu mati. Ada yang aneh di sini kan? Ini secara logika termasuk. Apa Yesus? Anehnya di mana? Bukan musimnya Yesus tuntut buahnya, waktu tidak ketemu, kemudian Yesus kutuk. Antara dua saja, Yesus yang bodoh atau kitab suci yang salah. Kalau orang melihat fakta yang ini. Tapi kitab ini dibaca sebelumnya Yesus masuk Yerusalem dan Hosana, Hosana. Semua orang menerima dia ya, orang mengandalkan dia. Tapi di Yerusalem dia tidak temukan iman kepada Allah. Makanya dia keluar dari Yerusalem, masuk Betania dan semuanya sana. Ketemu ada pohon ara ini. Nah, pohon ara ini kemudian dia tidak berbuah. Dia cari, sudah datang terus tidak berbuah. Makanya dia marah pohon ara itu. Yang dia marah sebenarnya bukan pohon aranya, dia marah orang di Yerusalemnya. Hanya dia marah di pohon aranya. Kenapa? Dia kutuk pohon ara itu sebenarnya kutuk manusia, tapi pohon ara sangat mencintai manusia, bahkan dia berkorban untuk manusia. Tapi dia marah manusianya. Oke, sekarang dia kutuk pohon aranya. Dia bilang gini, kalau pohon membutuhkan musim untuk berbuah, manusia tidak perlu butuh musim untuk bercanda. Jangan untuk menanam Paskah kalau kemudian datang. Jangan. Sebelum Natal dan Paskah kita sudah tidak ada. Ya itu. Jadi Tuhan Allah, Yesus dia mengutuk pohon ara. Dia katakan kalau pohon yang butuh musim untuk berbuah, manusia tidak perlu butuh musim untuk percaya kepada. Sekali lagi, waktunya ini bukan lagi kronologis, tapi waktu teologis. Gitu. Bisa tangkap maksudnya. Ya, kita tidak bisa baca dengan yang itu dengan lurus seperti itu. Makanya saya bilang tadi, kitab suci dia harus melihatnya. Tulisan ini di belakang tulisan ini apa? Ya, dia seperti begini tulisannya. Misalnya, seorang bapak yang tahu semua, dia beritahu kepada anaknya yang anak SMA, dia beritahu, tolong beritahu adikmu yang masih kecil ini, hemat. Apakah kakak di SMA itu akan pakai kata hemat untuk adiknya?
Tidak. Karena adiknya tidak mengerti. Ya kan? Kakaknya akan pakai di bapak bilang kita tabung masuk di celengan, nanti kalau sudah besar kita beli motor. Nah gitu. Adiknya mengerti yang itu. Kosakata itu mengerti oleh adiknya. Ketika sudah besar, adiknya sudah bilang sampai SD dan mau beli motor, ternyata dia bilang ini sudah. Lalu ketika mengerti artinya adiknya bapaknya dulu bapak bilang kita hemat, tapi caranya beritahu pada adik adalah ini. Sayangnya di kitab suci tidak ada itu. Di kitab suci hanya mengatakan oh ini dan kemudian apa namanya kita harus mengerti di balik yang tulisan tidak bisa lagi lurus, tapi ada makna teologis yang jauh lebih besar dari ini. Ya, ini. Ya. Oh, sudah. Kalaupun masih ada yang masalah atau besok pasti masih ada lagi di SMA yang berawasi. Oke. Oke. Kita selesaikan dulu. Saya baca lagi yang teman-teman besok Bapak Ibu komunitas PD tetap mengundang Pastor Tito untuk sebagai pembicara di SMA Katolik Cendrawasih pukul 7.30 malam tepat. Bapak Ibu yang mau bertemu dengan Pastor, mendengarkan sharing Pastor mengenai apa itu Lexio Divina, boleh hadir besok. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Gereja Assembly. Bukan. Dia ini hanya Iglesia. Kalau kita kata Apolos, ya, Apolos. Seluruhnya. Oke. Kita tutup dulu ya. Terima kasih kepada biasa. Minta maaf saya waktu baru sore. Oke. Kalau yang masih mau besok masih ada kesempatan di ini kita sama-sama di sana. Terima kasih banyak untuk malam ini kita berdoa sekali. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau menuntun kami pada malam ini untuk merenungkan sabda-Mu. Ada banyak hal yang ingin kami ketahui dari sabda-Mu yang luar biasa. Kami mohon kepadamu kiranya untuk menentukan kami untuk mulai membaca sabda-Mu dan kemudian merenungkannya. Kami mohon kiranya kami senantiasa diteguhkan oleh sabda-Mu sehingga bukan kami lagi yang hidup melainkan Engkau yang hidup dalam diri kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua anggota keluarga kita dan seluruh rencana serta kegiatan dan usaha kita senantiasa mendapatkan lindungan, bimbingan dan penyertaan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.